ila an qala amma ba'du. Adapun setelah hamdalah, setelah basmalah, hamdalah dan syahadat, faqad qala Allah Ta'ala, maka sungguh telah berfirman siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah mencipta siapa aku al-jinna kepada jin wal insa dan manusia illa melainkan liya'buduni, agar supaya menyembah mereka ni kepadaku. Ma uridu, dan tidaklah menginginkan siapa aku minhum dari mereka mirrizkin, rizki. Allah tidak butuh rizki dari jin dan manusia. Artinya dalam penyembahan itu tidak perlu ada sesembahan atau sesuatu yang dihaturkan. Ini sekaligus bantahan terhadap orang-orang yang melakukan ritual penyembahan dengan ada sesajian. Allah tidak butuh. Wa ma uridu ayyut'imun, dan tidaklah menginginkan siapa aku ayyut'imuni, memberikan makan siapa jin dan manusia ni kepada aku. Bahkan Allah lah yang memberi rezeki. Ya, Allah yang memberi rezeki jin dan manusia, bukan sebaliknya. Nah, kalau ada Tuhan dalam konsepnya minta diberi rezeki, minta diberi sajian, Tuhan macam apa kan begitu? Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, yang memberikan rezeki, yang mengatur kehidupan. Seharusnya sebagai Al-Khaliq, zat yang Maha Pencipta, maka rezekinya makhluk pun ada dalam kuasanya. Nah, kalau kemudian ada konsep ketuhanan dalam suatu keyakinan, kepercayaan tertentu, animisme, dinamisme, mempercayai kekuatan, tetapi dengan syarat, ya, dia akan memberikan kekuatan itu, tapi harus ada tumbalnya, harus ada sesajennya, harus ada. Lalu apa bedanya dengan berkurban? Sudah dijelaskan oleh Al-Quran bahwa yang Allah terima itu bukan darahnya yang disembelih, bukan dagingnya, bukan kulit kemulitnya, tetapi keikhlasan orang yang berkorban dalam mengorbankan binatang kurbannya. Wa hadza tasrihun, dan ini adalah penjelasan bi annahum, bahwasanya mereka jin dan manusia khuliqu, diciptakan siapa mereka lil ibadati, untuk beribadah. Tujuan utama penciptaan jin dan manusia adalah ibadah. Kalau ada jin manusia hidup di dunia ini tidak bertujuan untuk ibadah, salah tujuan. Bekerja. Apa bedanya dengan binatang yang juga kerja, lompat sana lompat sini cari buah-buahan, ya, menjebur ke kubangan cari makanan di tempat kotor. Kalau hanya makanan dan makanan, binatang juga begitu. Kalau hanya urusan birahi syahwat, binatang juga begitu. Tapi jin manusia diberi akal, tidak seperti makhluk yang lain, agar beribadah, tahu caranya sholat, tahu caranya mengaji tentang ilmunya sholat. Fa haqqa alaihimul i'tina, maka berhak atas mereka itu i'tina, perhatian, peduli, bima khuliqu, terhadap apa yang mereka diciptakanlah untuknya. Kalau sudah tahu terhadap tujuannya, harus perhatian, harus peduli kepada tujuan diciptakan. Wal i'radu an hududid dunya, dan berpaling dari bagian-bagian dunia. Wa bizahadati, dengan zuhud, tidak cinta dunia. Bukan tidak mengambil materi dunia, tetapi tidak cinta dunia. Mengambilnya hanya sebagai fasilitas saja, media saja. Fa innaha daru nafadin, karena sesungguhnya dunia itu adalah negeri yang sirna, tidak abadi, negeri yang akan musnah. La mahallu khiladin, bukan tempat abadi, bukan tempat kekal. Wa markabu uburin, dan kendaraan untuk menyeberang, seperti bahtera.
La manzilu huburin, bukan tempat untuk senang-senang. Andaikan ada kesenangan dunia yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman, itu bonus dari Allah, atau semacam bahasa sekarang ya, tester, bahan untuk mencicipi ya. Tester itu gitu ya, ada barang-barang sebelum membelinya diberi rasa dulu. Ini parfum misalkan, testernya ini jenis berbagai parfumnya. Untuk membeli kita diberi kesempatan, oh ini enak aromanya. Tapi apakah kita sudah membelinya? Belum. Tester ini baru uji coba. Nah, orang-orang beriman nanti belinya surga itu nanti dengan amal solehnya, dengan ikhtiar untuk mendapatkannya, berupa keimanan, berupa i'tiqad yang kuat tentang rahmat Allah yang begitu luas, pencarian terhadap ridhonya, dan amal soleh yang dipersiapkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu nanti membeli surga, walaupun bukan dengan harganya, karena surga mahal. Allah memberikan surga itu meskipun dengan transaksi jual beli amal ibadah, tapi sebenarnya dijual murah dengan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Tidak cocok dengan harga surga. Ada orang tidak punya uang yang cukup membeli barang. Ini barangnya 100.000, dia punya hanya 50 rupiah atau 100 rupiah. Jauh dari harga yang 50.000. Ya sudahlah, saya berikan. Mana ambil uangnya? Dibeli dengan harga itu. Tapi sebenarnya yang dibanyak apa? Pemberiannya, rahmatnya. Surga itu mahal. Kan? Semua begitu. Sampai sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah? Iya, saya tidak juga begitu. Saya seperti kalian dimasukkan ke surga karena luasnya rahmat Allah. Meskipun Nabi itu kesolehannya luar biasa, amalnya, ibadahnya luar biasa, tetapi untuk masuk surga semua melalui pintu perkenan Allah berupa rahmat. Wa masyra'u infisamin, dan dunia itu adalah masyra', jalan yang putus. Jadi artinya jalan yang tidak bersambung, jalan buntu. La mautinu dawamin, bukan tempat tinggal yang langgeng, yang terus-menerus. Falihada kanal aiqad, karena inilah ada orang-orang yang terjaga, orang yang sadar, min ahliha, dari penduduk dunia, humul ubbad, mereka adalah para ahli ibadah. Jadi orang yang beribadah, orang yang ahli ibadah, orang yang sadar akan kefanaan dunia. Wa aqalun nasi, dan paling berakalnya manusia, fiha, di dunia, humuz zuhad, merekalah adapun mereka adalah orang-orang yang zuhud, orang yang tidak cinta dunia. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, innama mathalul hayatid dunya, hanyalah perumpamaan kehidupan dunia, kama'in, bagaikan air hujan, anzalnahu, yang menurunkan siapa kami hu kepada ma'in, air itu, minas sama'i, dari langit, fahtalata bihi, maka bercampurlah, bihi, dengan ma, minas sama itu nabatul ardi, tumbuhan bumi. Jadi dengan sebab air hujan itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan di muka bumi, mimma yakulun nas, apa yang memakan siapa manusia, wal andam, binatang ternak, al-an'am. Hatta idza akhadatil ardu, sehingga apabila menjadikan apa bumi, zukhrufaha, keindahannya, bumi menjadi indah, tumbuh-tumbuhan. Lihat bagaimana di musim semi, musim subur ya. Semua kegersangan ditutupi oleh hijau-hijauan ya. Tumbuhan menjalar. Padahal di situ di baliknya ada batu cadas, ada tumpukan kotoran ya. Tapi ketika musim semi, musim hijau, musim subur, musim penghujan, semuanya terlihat indah. Wazayyanat, dan berhias bumi itu, berhias dengan tumbuhannya. Wa dhanna ahluha, dan menduga penduduknya, pemilik bumi itu, annahum, sesungguhnya mereka, qadiruna 'alaiha, menguasai bumi.
sudah mulai seakan-akan memiliki menguasainya. Ataha amruna, datanglah kepada bumi itu amruna, azab kami. Tiba-tiba ada bencana, lailan au naharan, baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Jadi seringkali bencana itu tiba-tiba di tengah malam, orang sedang tidur banjir, orang sedang tidur gempa bumi, ya. Au naharan itu siang hari. Faj'alnaha, maka menjadikan kami kepada bumi itu yang semula indah, berhiaskan tumbuhan subur, hijau, hasidan, menjadi tanaman yang dituai. Maksudnya apa? Coba dilihat ketika padi-padian sejenis tanaman padi ataupun gandum, jagung dan semacamnya, yang semula hijau di atas bentangan ladang, sawah, begitu dituai, apa yang terjadi? Sawah itu, tanah itu, ladang itu menjadi kerontang. Nah, bumi yang semula indah dengan tumbuhan, turun azab, turun malapetaka, musibah, bencana, bagaikan tanaman yang dituai. Ka'allam takuna bil amsi, seakan-akan tidak tumbuh kemarin. Kemarin itu masih hijau, tiba-tiba hari ini sudah hangus, kebakaran misalkan. Kadzalika nufassilul ayati, demikianlah nufassilu, menjelaskan secara detail kami al-ayati, ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah, liqaumi yatafakkarun, kepada orang-orang yang berfikir. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun, dan ayat-ayat mengenai makna ini katsiratun, banyak. Jadi bumi ini, kehidupan dunia ini seakan-akan terlihat hijau, menarik pandangan mata kita untuk menikmatinya. Tapi ketika nanti datang tiba-tiba hari di mana bumi tak lagi bumi yang kita pijak, hari kiamat berubah menjadi bentangan mahsyar, situlah kemudian orang-orang digiring untuk mempertanggungjawabkan setiap amalnya. Nah, orang yang sadar dengan ini siapa? Zuhad. Orang yang tidak cinta dunia, orang yang ahli ibadah, tahu bahwa sebenarnya kehidupan ini sementara. Loh, kok ada orang itu beribadah siang malam, tapi diberi fasilitas oleh Allah, punya kendaraan, punya rumah yang baik, punya kehidupan yang baik, punya perekonomian, perdagangan yang baik. Katanya dunia. Iya, dunia, tapi dia itu menggunakan dunia sebagai bekal akhirat. Lihat semuanya dikelola dengan baik. Ada harta yang dikeluarkan zakatnya, ada rumah yang dijaga kemuliaannya dengan ibadah, dengan baca Quran, ada kendaraan yang digunakan untuk kebaikan, beramal, beribadah, tidak untuk menunjukkan kesombongan dirinya, memamerkan kekayaannya, bukan. Tapi untuk menunjukkan kemurahan Allah, memberikan rezeki kepadanya. Diberi rezeki yang lebih, bajunya bagus, aroma tubuhnya wangi. Kenapa? Mampu beli pewangian, ya. Bukan kemudian kayak kemarin sabun colek, sabun cuci piring dipakai. Kenapa? Bakhil. Bukan karena uzur, ya. Beda yang uzur, yang sudah tanggalnya, semua tanggalnya tanggal tua, ya. Meskipun sudah tanggal 1, tanggal 5, tanggal 7, tetap tua semua. 31, 37, 38. Semuanya berubah menjadi tanggal tua. Ya, sehingga kadang-kadang mandinya pun mandi bebek. Tak pakai sabun. Nah, ini tidak kecukupan, diberi nikmat oleh Allah. Kenapa tidak digunakan untuk lebih bersyukur pada Allah? Kenapa tidak lebih rapi hidupnya? Kenapa nggak lebih menunjukkan hamba yang penuh dengan kesyukuran, kenikmatan? Beda dengan orang yang bakhil. Orang zuhud itu tidak harus berpenampilan lusuh, kompros, jorok. Tak begitu. Tapi orang zuhud itu di hati, prinsip, bukan di penampilan. Kadang justru yang penampilannya kompros, dia itu miskin, meminta-minta.
pengemis. Seakan-akan pakaiannya dan penampilannya minta dikasihani oleh orang. Seandainya bisa bicara, maka pakaiannya itu yang compang-camping, yang sudah robek dijahit, ditambal-tambal, seakan-akan berkata, "I'tini fulus, berikan saya uang." Ketika ada orang lihat, kasihan, saya kasih. Ada orang yang sengaja, bahkan menjadi profesi. Di rumahnya bagus, bahkan rumahnya ini berbiaya mahal, ratusan juta rumahnya. Tapi profesinya sebagai pengemis, datang ke kota, tempat yang jauh dari tinggalnya, masuk ke bawah kolong jembatan, ganti pakaian profesinya. Pakai dandanan ala orang miskin, lusuh, pakaiannya tambal-tambal, duduk di pinggir jalan, di trotoar, di lampu merah. Tapi pulang, punya mobil mewah, ya. Rumahnya tingkat. Kenapa? Profesi. Kemiskinan ngemis jadi pekerjaan. Yang kadang orang di rumahnya itu tidak tahu, istrinya tidak tahu, anaknya tidak tahu. Yang lebih parah lagi, satu keluarga semuanya adalah pengemis. Sehingga pakai HP yang mahal, di mana? Siap jemput, siap antar. Di malam-malam diantar. La haula wala quwwata illa billah. Itu di kota-kota besar ada. Di luar negeri, di Eropa, begitu. Pengemis kelas metropolitan. Orang-orang kaya yang kadang terkejar oleh gaya hidup. Apalagi sudah terjangkit narkoba sampai pada merampok. Na'udzubillah ini. Beruntunglah orang-orang yang zuhud di dunia. Toh seandainya orang zuhud ini diberi fasilitas di dunia, hanya tester. Testernya saja sudah enak. Apalagi nanti yang di surga, ya. Cobalah lihat di kehidupan kalian. Bangun tidur, beraktivitas. Kemudian waktunya makan. Ada uang rezeki yang bisa digunakan untuk menafkahi hidupnya di pesantren. Tapi nanti ketika kalian pulang ke masyarakat, mandiri sebagai orang tua, punya istri, punya anak, tahu rasanya mencari ma'isyah, tulang punggungnya rumah tangga, beratnya memikirkan bagaimana dapur terus mengepul, ya. Di pondok kan tahu cuma minta saja, telepon, habis kiriman. Kan begitu. Nah, tahu di rumah orang tua susah memikirkan kalian. Harus sadar itu. Nah, cicipan tester kenikmatan yang kalian rasakan itu salah satunya penghargaan Allah. Allah melihat ini hambaku sedang beribadah. Kenapa orang yang ahli sholat duha rezekinya dilancarkan? Karena bersyukur pada Allah. Bukan kemudian duha itu pendatang rezeki, penglaris dagangan. Jangan begitu. Tapi sholat duha adalah sholat kesyukuran hamba kepada Allah. Sedangkan Allah tidak ingkar janji. La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur saya tambah. Nah, sementara kita menganggapnya sholat ritual untuk penglaris. Sampai-sampai ada orang melacurkan dirinya sholat duha dulu. Kenapa? Biar laris dagangannya. Kenapa? Ini ngajinya nggak bener. Ngajinya salah. Punya guru yang mungkin juga salah. Atau cara bacanya salah. Dapat buku, beli di terminal, harga 15.000. Sholat duha, sholat penglaris dagangan. Mungkin begitu. Sehingga dibuat ritual untuk menjual kemaksiatan agar pembelinya laris, banyak yang membeli, maka sholat duha dulu untuk maksiat. Na'udzubillah ini dari. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا لا لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي والصحب عدد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توكلوا على الله.